Karena yang disangsikan oleh orang-orang Islam yang tidak setuju tentang Maulid, Nabi tidak pernah menyuruh. Ya memang Nabi tidak pernah menyuruh, karena cukup konyol kalau misal Nabi memerintahkan para sahabat untuk tolong peringati, tolong rayakan hari lahir saya besok ulang tahun. Kan lucu. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Yuki TV dimanapun Anda berada dan pemirsa di rumah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah konten podcast yang sudah menjadi rutinitas MA Ummul Qura dalam channel YouTube-nya, memberikan beberapa program acara. Salah satunya adalah podcast pada hari ini. Tentunya kita akan mengundang beberapa narasumber yang spesial dan luar biasa. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber yang menurut kami luar biasa. Ada di sebelah kanan kami. Beliau adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Ummul Qura. Tentunya kita akan banyak belajar dari beliau. Nah, untuk profil lebih lengkapnya, monggo kita berikan waktu kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafid yang saya hormati dan teman-teman penonton, viewer Yuki TV, sahabat Yuki TV yang dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pagi ini saya mendapat kesempatan, mendapat amanah untuk ikut hadir menyumbang sedikit pemikiran, sedikit ilmu saya untuk berbagi di podcast yang alhamdulillah sudah berkembang sangat baik sejauh ini. Semoga kedepannya bisa terus menyumbangkan hazanah keilmuan bagi Ummul Qura, terutama MA. Untuk perkenalan sepertinya saya cukup mengenalkan nama saja ya, Muhammad. Nama saya Muhammad Kamil Anwar, biasa dipanggil Kamil. Dan untuk biodata lengkap mungkin di luar podcast saja nanti. Baik, terima kasih Gus. Nah, jadi beliau ini salah satu Gus di Pondok Pesantren Ummul Qura ini, yang beliau juga Gus yang sibuk ya, banyak kegiatan yang beliau lakukan. Hari ini bisa hadir di tempat kita sangat berterima kasih Gus, ini bisa hadir. Oh ya, para pemirsa di rumah dan sahabat Yuki TV dimanapun Anda berada, saya belum memperkenalkan diri loh. Nama saya Muhammad Hafid, saya salah satu guru MA Ummul Qura yang pegang materi agama. Nah, baik Gus Kamil, saya sebut aja gitu ya Gus ya, saya panggil gitu aja Gus ya. Kamil aja enggak apa-apa. Gini Gus, hari ini kita mungkin kurang lebih 1 bulan lagi ke depan akan menghadapi bulan Maulid Nabi, atau kalau di penanggalan hijrah atau kalender hijriah ada bulan Rabiul Awal, yang mungkin familiar di tengah-tengah masyarakat kita itu dikatakan sebagai bulan Maulid. Tentunya kita banyak sekali menemukan momentum di bulan itu terkait dengan perayaan bulan Maulid. Nah, tetapi di sisi yang lain Gus, kita banyak menemukan hal-hal kontradiktif ya di antara sesama masyarakat Muslim. Tentunya ada yang sangat antusias dengan datangnya bulan Maulid Nabi, sehingga mereka mempersiapkan banyak hal untuk menyambut datangnya bulan ini. Tapi di beberapa kelompok masyarakat Muslim juga ada yang seakan-akan alergi dengan adanya perayaan Maulid Nabi ini. Sebetulnya apa sih Gus yang menjadi faktor utama? Mungkin Gus bisa berbicara tentang sejarah tentang Maulid Nabi, mungkin tentang definisinya atau kapan perayaan itu bisa menjadi booming di tengah-tengah komunitas Muslim. Monggo Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah
nggak sampai sebulan lagi berarti nggak? Nggih, sekitar kurang lebih 2 mingguan lah. Alhamdulillah. Memang perayaan Maulid Nabi atau bulan Rabiul Awalnya saja Nggih. itu memang selalu jadi momentum tiap tahunnya. Nggih, betul Gus. Baik bagi yang setuju ataupun yang menentang. Tapi saya yakin teman-teman pendengar, penonton Yuki TV ini semua termasuk yang menunggu, terutama bagi para santri. Ya, Karena kan liburan nanti. Nggih, betul Gus. Alhamdulillah kita termasuk yang dapat keberkahan untuk bisa menikmati perayaan Maulid Nabi. Sekalipun memang benar kata jenengan tadi ada kelompok-kelompok Islam ya, yang tidak setuju perayaan Maulid Nabi, bahkan mengharamkan karena digolongkan sebagai bid'ah. Untuk memahami itu kita perlu memahami terlebih dahulu Maulid Nabi itu apa sih, atau perayaannya saja itu apa, kapan. Nabi kalau dilihat sejarahnya sendiri jauh ke belakang, terutama pada masa Nabi masih hidup. Maulid Nabi ini diidentikan dengan hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, yang pada saat Nabi masih hidup beliau tidak serta-merta mengadakan perayaan. Artinya memang kalau orang-orang yang menentang menggunakan dalil bahwa Nabi tidak melakukan perayaan, itu memang benar. Tapi logikanya begini, Nabi waktu itu tidak merayakan kelahiran, tapi memperingati. Artinya ada perbedaan antara peringatan dan perayaan. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau peringatan itu bisa saja dilakukan dengan merayakan. Tapi kalau merayakan itu pasti memperingati. Sehingga Nabi di situ tidak merayakan kelahirannya, tapi memperingatinya dengan cara puasa pada hari kelahiran, pada hari Senin gitu ya. Makanya puasa di hari Senin itu bisa dapat dua kesunahan, puasanya Senin Kamis atau puasa karena mengikuti Nabi. Jadi latar belakang hari Senin itu dijadikan sunnahnya puasa karena salah satunya diantaranya karena Nabi juga di hari itu berpuasa untuk memperingati hari lahirnya. Kebetulan itu hari Senin. Nah, Nabi memperingatinya dalam rangka mensyukuri kelahirannya. Artinya Nabi bersyukur kepada nikmat Allah tentang nikmat lahirnya dengan memperingatinya dengan cara berpuasa di hari Senin sesuai hari lahirnya. Tapi Nabi tidak merayakan dalam arti mengadakan pesta dan mengundang sahabat untuk makan-makan dan sebagainya, tidak. Sebagaimana sekarang sudah banyak dilakukan. Karena apalagi sampai menyuruh. Karena yang disangsikan oleh orang-orang Islam yang tidak setuju tentang Maulid, Nabi tidak pernah menyuruh. Ya memang Nabi tidak pernah menyuruh karena cukup konyol kalau misal Nabi memerintahkan para sahabat untuk tolong peringati, tolong rayakan hari lahir saya besok ulang tahun. Kan lucu. Maksudnya menurunkan derajat kenabiannya kalau hal-hal yang seperti itu malah Nabi perintahkan. Walaupun mungkin saja andainya Nabi berkehendak Allah memerintah ya bukan berarti tidak mungkin kan Pak. Betul. Tapi secara akhlak, secara etikanya itu hal yang cukup tidak mungkin dilakukan. Bahkan jangankan sampai merayakan hari lahir, untuk menyatakan sebagai muslim saja kita kan perlu syahadat. Yang mana syahadat itu kan salah satunya adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang mana waktu itu orang-orang ketika mau masuk Islam harus mengakui diri bahwa dia Islam dengan menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul di depan Nabi sendiri. Kan itu sudah berat, saya pikir itu berat sekali bagi Nabi. Karena anggaplah Nabi bersabda kepada orang yang mau masuk Islam, kamu harus bersaksi saya adalah utusan Allah. Itu saja sudah berat bagi Nabi. Apalagi kalau sampai Nabi memerintah rayakan hari lahir saya. Jadi tidak mungkin secara logika dan secara perjalanan sejarah Nabi memerintahkan untuk merayakan. Tetapi
ada sebuah cerita bahwa Nabi tidak melarang orang yang memujinya. Nabi tidak melarang orang yang memujinya. Karena kan perayaan itu kan isinya pujian semua kepada Nabi. Ya, isinya tentang sejarah dan pujian kepada Nabi. Nabi pernah dipuji oleh salah seorang sahabat yang kemudian Nabi tidak melarang itu. Bahkan nama sahabat tersebut adalah Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini suatu waktu memuji Nabi, engkau adalah orang yang terhormat, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah orang yang luar biasa. Tapi Nabi tidak melarang dengan jangan puji saya, itu bid'ah, itu haram, tidak digitukan oleh Nabi. Betul. Tapi oleh Nabi malah diapresiasi dan diberikan hadiah selimut yang saat itu sedang dipakai oleh Nabi. Selimutnya motifnya bergaris, nama kalau bahasa Arabnya selimut yang bergaris itu disebutnya burdah. Itu diberikan kepada sahabat Ka'ab, dan itu kalau mau dilihat barangnya, selimutnya itu masih ada sampai sekarang di museum, salah satu museum di Turki, yang diberikan kepada sahabat Ka'ab bin Zuhair. Dan makanya sampai sekarang di Indonesia tuh lihat, salah satunya ada sebuah kitab karangan yang itu nama kitabnya adalah Burdah, yang isinya adalah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Nah, itu kalau dilihat dari sejarah pada masa Nabi. Artinya kalau disamakan dengan kasus sekarang bahwa memuji Nabi berarti ya tidak ada masalah. Berarti gini Gus, saya potong dulu Gus, mohon maaf. Berarti selama ini kita itu melakukan perayaan di bulan Maulid Nabi ini sebagai bentuk peringatan kita terhadap hari lahir Kanjeng Nabi. Rasa syukur kita pada hari lahir Kanjeng Nabi yang kita kita apresiasikan dengan bentuk lain. Kalau Nabi dulu dengan mengapresiasi hari lahir dengan cara berpuasa. Tetapi kita di akhir zaman ini di berbagai pelosok di Indonesia tentunya yang kita tahu, kita memperingati hari lahir Nabi dengan cara melakukan pengajian, mengundang ceramah, kemudian kita melakukan baca sholawat tibaan dan sebagainya. Saya kira tidak jauh dari tujuan awal Nabi memperingati hari lahir beliau sebagai salah satu bentuk rasa syukur beliau atas hari kelahirannya. Ya, bentuk apresiasi itu kan bisa berbeda-beda. Betul. Itu kan perayaan adalah bentuk ekspresi dari rasa syukur, wujud rasa syukur. Waktu itu Nabi mewujudkan rasa syukurnya dengan berpuasa. Kita saat ini mewujudkan rasa syukur dengan pengajian dan hal-hal yang itu tidak jauh dari syariat lah, tidak menyimpang dari syariat. Bahkan di beberapa daerah sudah akulturasi dengan budaya masing-masing. Yang daerah Madura yang biasanya bagi-bagi uang. Kalau ada tiap di salah satu daerah itu sampai hari H Maulid 12 Rabiul Awal itu masih ngadain syukuran satu kampung tiap hari kan. Kalau di daerah Banyuwangi ada namanya istilah endok-endokan gitu lah. Itu kan termasuk di antara ekspresi juga tentang Maulid Nabi ini. Itu kan sudah sekian tahun setelahnya, jadi perkembangan budaya yang menyatu dengan ajaran agama itu sudah pasti akan terjadi. Terus begini Gus, di antara masyarakat kita ada yang mengekspresikan peringatan Maulid Nabi ini dengan beberapa tradisi yang menurut kami sendiri itu kurang pas untuk momentum Maulid Nabi ini. Contohnya misalkan mengadakan konser lagu yang bertajuk tentang memperingati Maulid Nabi, atau hal-hal lain yang selama ini menurut kita sih kurang pas kalau misalkan kita itu taruh dalam sebuah momentum peringatan Maulid Nabi kok diadakan konser lagu atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau menurut Gus gimana Gus? Ini gimana tentang fenomena seperti ini? Sekali lagi bentuk perayaan itu adalah bentuk ekspresi diri, ekspresi orang yang merasa bersyukur terhadap sesuatu, yang dalam hal ini berarti kasusnya adalah peringatan perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang berarti kita harus paham juga apa sih yang dirayakan atau momentum apa yang akan kita apresiasi. Yang ini adalah maulid kelahiran Nabi Muhammad, yang berarti harus ada
atau berhubungan dengan hal-hal tersebut. Setidaknya seminimalnya lah ajaran Islam, sekalipun tidak sampai memperingati secara spesifik bagaimana Nabi melakukan waktu itu. Yang berarti juga tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran syariat. Kalau itu sampai menyimpang, ya anggaplah misal ngadain konser yang itu sifatnya random, artinya tidak ada hubungannya sama kelahiran Nabi. Kalau konsernya mungkin konser dibahasakan seperti Habib Syekh atau salawatan-salawatan yang masyhur belakangan ini, saya pikir tidak masih relevan lah untuk masih bisa memperingati Maulid Nabi. Kita kaitkan masih bisa. Walaupun dulu tidak ada konser, ya tidak ada dulu. Tapi mungkin ekspresi musik sudah ada ya. Tapi yang sangat tidak nyambung mungkin kalau random, artinya malah yang diadakan konser yang tidak ada hubungan sama sekali, misal konser dangdut. Tidak mendiskriminasi dangdut, tapi kalau memang tidak ada hubungannya, dangdutnya mungkin tidak ada nilai-nilai ajaran Islamnya, mungkin kalau dangdutnya Rhoma Irama mungkin ada sedikit-sedikit ya. Tapi kalau itu benar-benar random kayak mungkin konsernya konser punk dan sebagainya yang tidak ada hubungannya, ya saya pikir kurang beretika lah untuk dilakukan. Saya rasa masih banyak cara lain untuk berekspresi. Paling sederhana ya sholawatan aja cukup sih. Betul Gus.